kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Di dalam acara kita tertulis nomor buku MD 645 yang pertama, seharusnya 654. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu
agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan titah hukum Tuhan, yaitu dari titah kelima beserta dengan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar.
Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan yang karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dari 2 Korintus pasal 8 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus 8
ayat 7 sampai dengan ayat 15. Mari kita membacanya secara responsori. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan kepada orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapat tentang hal itu yang menjadi faedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka dalam sekarang ini lebih baik kamu mencampurkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
27 Juni 2021. Topik Parhahamarangkion di Bagasan Holo, kasih persaudaraan. Anggota Jemaat Pindah, mulai minggu ini pindah jemaat dari HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Pendeta Sabar P. Simari-Mari STH, Ibu Surta Bolu Simarmata, dari Komplek Gereja Jalan Bawang Wetnam, pindah ke HKBP Pertemuan persiapan besok Simalingkar. Warta jemaat perkawinan warta yang pertama akan menerima pemberkatan perkawinan Agung Yosua Sipayung Eskop, putra Bapak Robensius Sipayung, Ibu Situarasna berubah SPD dari Jalan Sisingamangaraja nomor 126 Medan. Anggota jemaat GKPS Teladan Resort Teladan Medan dengan Laura Rosella Bolu Aritorang Eskom, putri Bapak Insinyur Kompi Aritorang, Ibu Tuen Depana B. R. Bolu Simamora SPD dari Jalan Kemenyan Raya nomor 59 Weng 8 Perumnas Simalingkar. Anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, pemberkatan Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di GKPS Teladan Resort Teladan Medan. Kiranya Tuhan memberkati. Anggota jemaat meninggal dunia hari Senin tanggal 21 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Serina Urul Batori, tutup umur 42 tahun 10 bulan, istri dari Bapak Elas Bermarulang dari Jalan Bawang 3 nomor 10 W6. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Pemberian Cendramata Ulus hari ini Minggu 27 Juni 2021 pada kebaktian Minggu siang, majelis akan menyerahkan ulus Cendramata kepada yang pertama Nyonya P. Siahaan Rinse Bolu Nababan Oporika dari Jalan New 9 nomor 27 2 atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Yang kedua, Bapak Sabar Mangasi Siahaan Opujo Diduri dari Jalan Bericaraya nomor 86 atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Yang ketiga, Ibu Odirita Urus Hope Opujo Diboru, Jalan Bericaraya nomor 86 W5 atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Hukum siasat gereja atau RPP mulai minggu tanggal 27 Juni 2021 dikenakan hukum siasat gereja atau RPP kepada Flores Seluma Juliana Bolu Pasar Ibu dan Jalan 13 nomor 4 W15 karena melangsungkan perkawinan dengan yang tidak satu konvensi dengan HKBP. Lainnya situa mulai minggu ini tanggal 27 Juni 2021 menjadi learning situa di HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu Bapak Marganda Saul Parulian Gagal SI, suami dari Ibu Desiarti Johanna Borlimpo SI dari Jalan Damar 12 nomor 18 dan akan melayani di wilayah pertanian W5. Karena Tuhan memberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Ucapan terima kasih melalui warta ini, Majelis HKBP Perumnas Simalingkar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Orang Emmanuel yang telah menyumbangkan 2 buah wireless mikrofon merek Advance menjadi milik gereja. Kiranya Tuhan yang membalaskan berkat buat Tuan Orang Emmanuel. Rapat seksi dan pendamping remaja
Hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021, Seksi dan Pendamping Remaja mengadakan rapat untuk menindaklanjuti program Seksi Remaja tahun 2021. Rapat diadakan di gedung Sekolah Minggu lantai 1 masuk pukul 16 WIB. Warta ini sekaligus sebagai undangan kepada seluruh peserta. Pengumpulan dana untuk pensiun pelayan HKBP. Sesuai program HKBP Pusat Malang Hatoba dalam rangka pengumpulan dana pensiun pelayan HKBP. Selesai warta dan doa syafaat, panitia dana pensiun HKBP Distrik 10 Medan Aceh yang diwakili oleh Berhalano Utusan Distrik akan memberikan penjelasan tentang dana pensiun dan tata cara pengumpulan di HKBP Perumnas Semalingkar. Demikian warta gereja pada minggu ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta sukacita di pagi hari ini. Kami dapat bersekutu Tuhan di gereja HKBP Perumnas Semalingkar. Kami sudah bernyanyi menyampaikan sukacita kami dan juga berdoa kiranya nyanyian kami dan doa kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Allah Bapa di surga, demikian juga kami sudah mendengar warta gereja di gereja ini Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami, begitu banyak hal-hal yang dapat kami akan kerjakan. Bapa di surga, kami sudah mendengar jemaat yang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada keluarga agar tetap punya kerinduan akan sukacita yang akan Tuhan berikan buat mereka. Demikian juga Tuhan, hukum siasat gereja yang dikenakan terhadap jemaat Tuhan, karena jemaat dapat menerima dan mencari menguatkan iman mereka agar di hari-hari yang akan datang dapat menjalankan segala kegiatan-kegiatan gerejawi sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami sudah mendengar program gereja yang akan dilaksanakan mulai hari ini, Learning Situa, rapat pendamping remaja, dan juga program dana pensiun. Kiranya Tuhan berkatilah program-program gerejamu agar dapat berjalan dengan baik dan bersukacita untuk peserta-peserta, serta terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, ucapan syukur yang gereja sampaikan untuk pengumuman kor kiranya menjadi sukacita bagi jemaat-jemaat Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bawakan dalam doa kami saudara-saudara kami yang lagi sakit hari ini. Beri Sirikar, I Borusi Makalit, Samuel Sregar, dan Nyonya Sarani Borusi Aloho, Pertokian Simorangkir, Has Majutak, dan yang lain Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah yang memberkati segala upaya dan obat yang mereka gunakan agar menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami percaya bahwa mereka akan sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama kami di gereja bumi Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah pada waktu ini. Tuhan urapilah Abang Pendeta kami agar firman yang akan disampaikan sebentar lagi dapat membaharui iman percaya kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan,
hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat, bebas COVID untuk kita semua. Izinkan saya pamitan mewakili panitia pengumpulan dana pensiun HKBP sedunia untuk pemaparan mengenai hal-hal terkait program pengurus HKBP Amang Dr. Robinson Butar-Butar untuk dana pensiun HKBP tahun 2021. Sebelumnya kita semua mengetahui ada permasalahan tentang dana pensiun HKBP yang kita bisa lihat melalui media sosial ataupun dari beberapa teman-teman se-HKBP. Kami perlu menjelaskan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sudah benar. Ini dimulai setelah pada perang konsolidasi HKBP tahun 1998, adanya perubahan struktur organisasi HKBP, terbentuklah Departemen Dana Pensiun yang bertugas dan mempunyai fungsi untuk mengumpulkan iuran dana pensiun sebagai pelayanan bagi para pekerja tetap pelayan HKBP, yaitu pendeta, bibelguru, diakonis, guru harian, untuk membayarkan pensiun mereka setelah selesai bertugas. Sumber dananya panggilan adalah dari iuran masing-masing nagoptiki. Berjalan waktu, kita sendiri mengetahui sampai pada Januari 2021 HKBP menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nasional Indonesia. Ternyata kita mempunyai tunggakan iuran atas didirikannya lembaga keuangan non-bank. Jadi Departemen Dana Pensiun ini masuk ke dalam LKB, Lembaga Keuangan Non-Bank, di bawah naungan OJK. Jadi mempunyai kewajiban, ada namanya iuran. Dan ini sudah berjalan menahun. Kita mempunyai tunggakan pada Januari 2021 sebesar 116 miliar. Inilah yang menjadi permasalahan di kepemimpinan Amang Dr. Robinson Butar-Butar. Meskipun ini adalah merupakan persoalan estafet dari dua pengurus sebelumnya. Usaha sudah dilakukan pada saat kepemimpinan pengurus Dr. WTP Simarmata. Pada waktu itu OJK adalah HKBP Amang Dumilu Pardiri dapat diatasi sebagian melalui pengumpulan dana. Dilakukanlah perlombaan golf, dikumpulkanlah seluruh pengusaha-pengusaha HKBP, dan puji Tuhan terkumpul dana sehingga bisa mengurangi tunggakan iuran ke OJK. Tetapi berlangsung sampai sekarang dan adanya permasalahan COVID-19 memang menjadi beban bagi HKBP. Jelas selama ini sebelum COVID, kekurangan iuran tersebut bisa ditutupi melalui setoran ke pusat melalui huria-huria, disisihkan. Sebelum COVID
setoran per bulan itu 5 sampai 7 miliar. Tetapi pada saat Covid hanya 3,5 miliar untuk mendanai kebutuhan HKBP dengan 641 personel dari mulai pimpinan tingkat atas sampai yang terendah, termasuk pendeta atau pekerja pelayan tetap HKBP Nagotiki. Jadi ini dilema. Kita sebagai badan pendiri yang menjadi otomatis menciptakan pekerja pelayan. Kita semua jemaat HKBP yang menjadi ikut serta mengatasi persoalan HKBP. Oleh karena itu, Bapak, kita benar-benar diminta untuk dapat memberikan hati dan pikiran kita membantu mengatasi tunggakan iuran HKBP ke Otoritas Jasa Keuangan. Kalau mereka bertanya kenapa bisa terjadi kekurangan ini, dari pemaparan Eborus di rapat kami, ini terjadi karena kelalaian. Ada 2 hal, Abang Ina. Yang pertama, sebelumnya iuran dana pensiun disetorkan oleh pribadi-pribadi Nagotiki. Jadi kita tahu tidak semua kuliah di Indonesia ini mempunyai kemampuan yang sama dalam memberikan belanja kepada Nagotiki. Dan kita juga sangat memahami jika dikurangi dari yang mereka dapatkan, ini juga bisa berpengaruh kepada keberlangsungan kehidupan mereka. Kita bukan katakan kenapa takut, kita punya Tuhan, tetapi itu pun kita harus bisa memahami secara pribadi lepas pribadi. Yang kedua, setelah Abang BTP melihat permasalahan ini, diputuskanlah agar iuran pensiun Nagotiki disetor langsung oleh beliau ke dana pensiun. Tetapi keberlangsungan itu kita juga mendapat masalah besar di dunia dengan adanya COVID-19. Jadi semua panggilan ini menjadi akumulasi daripada kendala-kendala yang kita hadapi ini, sehingga kita harus bisa menerima datangnya surat dari OJK yang menyatakan bahwa Departemen Pensiun HKBP mempunyai tunggakan sebesar itu. Rapat terakhir kami di bulan Mei, karena ini belum bisa juga kita selesaikan, sudah sebesar 136 miliar. Untuk itu, Eborus melalui panitia per kuliah memohon kepada kita untuk memberikan dukungan dan bantuan agar persoalan dana pensiun HKBP ini bisa terselesaikan dengan baik. Puji Tuhan, ada solusi yang akan dilakukan oleh pimpinan kita. Di tahun 2022, Eborus akan mencanangkan dan menetapkan sistem penggajian satu atap agar distribusi iuran kewajiban setiap Nagotiki bisa benar-benar ditarik. Selama ini pribadi-pribadi atau kemudian menyetor ke pusat, kemudian pusat membagi. Untuk di tahun 2020 kita doakan semoga ini bisa terlaksana, akan dilaksanakan sistem penggajian satu atap. Jadi lebih benar-benar terawasi dengan baik. Kita doakan apa? Untuk itu, mengatasi hal yang ada di hadapan kita, Eborus melalui surat edaran nomor 367/C/3 tahun 2021 mencanangkan gerakan 1000.
Di HKBP kita melaksanakan gerakan 1000 melalui kupon. Di minggu depan kupon ini akan dibagikan ke seluruh jemaat HKBP Semalingkar melalui Sintua. Nilai kupon per lembar itu adalah 1000. Di dalamnya juga tertulis jelas korps organisasi atau badan HKBP, kemudian ada ucapan terima kasih. Satu blok kupon itu berjumlah 50 lembar. Untuk itu kita melalui panitia kami memohon kepada kita semuanya untuk memberikan dukungan agar masalah iuran tunggakan dana pensiun ke OJK dapat terselesaikan dengan baik. Jika ini sudah terselesaikan, Eborus akan memutuskan untuk keluar dari lembaga keuangan bank ini. Kita mengelola dana pensiun sendiri dan setoran wajib dari yang non GoTiki akan dilakukan dan akan diawasi dengan sistem penggajian satu atap. Alanya meminta saya juga Tuhan tahu bisuk kita asapui mengatasi angka persoalan pergumulan naruh kita taruh bumi tuliata nataharono. Kita percaya bahwa apapun persoalan, jika kita menyelesaikannya bersama-sama, maka itu dapat kita atasi dalam dan dengan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Soalnya nabi binasa kita mengenal untuk kita bantu, kita dukung dan kita laksanakan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mulai hati mati kita salurkan.
kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berikut firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah katakan itu di Gad, janganlah berterang itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersinar. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan lebih bermuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kabar duka cita kehilangan seorang yang kita kasihi pergi untuk meninggalkan kita dari dunia ini, kita merasakan sedih dan mengungkapkan dalam suatu tangisan. Namun apakah itu juga terjadi jika kita mendengar kabar orang yang menyakiti kita, bahkan membenci kita, pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Nas khotbah kita hari ini menerangkan dan menjelaskan, mengisikan dan mengajarkan kepada kita dalam hidup ini. Daud menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan sahabatnya yang mati terbunuh dalam perang di Gilboa. Daud meratapi kematian mereka sebagai pahlawan yang gugur di pertempuran. Walaupun selama ini Saul membenci Daud dan berusaha untuk membunuhnya,
sekali tidak mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya. Justru dia sangat bersedih dan terpukul atas kematian yang telah dialami oleh Saul. Dan Daud ini, meskipun punya kesempatan untuk membunuh Saul, namun Daud tidak melakukannya karena Daud mengakui Saul adalah orang yang diurapi dan dipilih oleh Allah. Tulis dalam 1 Samuel 29 ayat 9. Dan saat kematian Saul ini telah melampaukan jalannya jadi raja, tapi tidak bersorak-sorai untuk orang yang membenci dia, walaupun dia tahu orang yang membenci itu akan segera mati, namun dia berduka cita. Ada dorongan persaudaraan, menunjukkan kasih Daud kepada Saul, rasa hormatnya kepada raja yang diurapi Allah. Dia tidak pernah berniat membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Bahkan saat kematian Saul, dia merasakan kesedihan yang mendalam dengan membuat nyanyian ratapan dalam nas khotbah kita hari ini. Kalau dibandingkan dengan kita pribadi masing-masing, apakah kita juga merasa sedih jika ada orang yang membenci kita, turut merasakan penderitaan, bahkan turut di dalam suatu hukuman sampai dia mati? Apakah kita juga bisa menjadi orang yang seperti Daud, tetap kuat untuk menyatakan kalau di ayat 19, kepermayanmu hai Israel, kehormatanmu hai Israel, mati terbunuh bukit-bukitmu. Apakah dengan matinya dia kita merasa bahagia? Ternyata posisi dari Saul yang menjadi orang diurapi Allah tetap ada dan dihargai. Dan itu mengingatkan kita, siapapun yang membenci kita, siapapun yang tidak suka melihat kita, ketika posisinya dalam keadaan menderita, tetap ada penghargaan sebagai dia dengan kepemilikan yang dari Allah. Lalu melalui nyanyian ratapan ini, setidaknya ada 2 yang dapat kita pelajari, yaitu pertama, jangan mengabarkan keburukan yang ada pada kita kepada orang lain. Dalam konteks ayat 19 sampai ayat 21, dengan penegasan dalam nyanyian Daud menyatakan bahwa Raja Saul dan Yonatan adalah kepermainan atau kehormatan atau keindahan dari Israel, maka jangan dikabarkan maupun diketahui musuh. Jangan didengarkan bahwa kepermainan Israel, bahwa kehormatan Israel telah mati dalam peperangan. Dengan memberitahukan itu, maka bangsa-bangsa yang membenci Israel akan menertawakan. Hal ini menjadi refleksi yang berharga bagi kita dalam suatu komunitas persaudaraan, bahkan keluargaan. Hal ini mengingatkan kita juga untuk menghindari gosip-gosip yang tidak berguna, yang tidak akan merasa bangga mengabarkan keburukan orang lain dan komunitas dalam dirinya. Maka keburukan itu harus segera mungkin bisa teratasi dan tertutupi. Jangan sampai terlebih
oleh orang lain. Kita mungkin akan merasa bangga mengabarkan keburukan orang lain dalam komunitas kita. Namun tanpa kita sadari, yang sedang kita ungkapkan itu adalah kelemahan kita sendiri. Dan yang kedua, sejahat-jahatnya seseorang kepada kita, selalu ada yang baik, selalu ada yang baik untuk kita hargai. Dalam konteks ayat 22 sampai dengan ayat 24 menggambarkan lebih mudah mengingat kekurangan dan kesalahan seseorang daripada kelebihan dan kebaikannya, bahkan kesetiaannya. Bisa saja kita membenci seseorang hanya karena satu kesalahan kecil dan melupakan banyaknya kebaikannya selama ini yang telah dilakukannya kepada kita. Dari nyanyian Daud ini kita belajar bahwa tidak ada satu kata pun, tidak ada satu kata pun yang diungkapkannya tentang kejahatan Saul kepadanya. Justru dia mengajak seluruh umat untuk berduka atas kebaikan dan keperkasaan Saul selama ini. Dia adalah pahlawan yang telah membawa kemenangan dan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat dari kekeluargaan, melihat dari kekeluargaan dalam kita istilah bangsa Batak, sebenarnya Saul dan Yonatan merupakan garis keturunan dari Daud yang sebagai hula-hula dan juga tunggannya. Karena benar, Mika yang menjadi istri Daud yang pertama, istri Daud yang pertama merupakan anak perempuan dari Saul. Walaupun dengan latar belakang yang untuk menjebak Daud. Maka dari itu kita melihat bahwa ada suatu pengikat lain ternyata selain kekeluargaan. Karena Yonatan juga itu merupakan sahabat dari Daud. Ada suatu keterkaitan antara kasih yang saling mengasihi yang membangun persaudaraan dari mereka. Maka Daud dan juga Saul dan Daud bersama dengan Yonatan menjadi satu keterbukaan dalam kasih yang saling mengasihi. Maka Amsal mengatakan, berpadu di dalam Tuhan yang satu kehidupan dan satu kematian. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi kemiskinan menjadi dijauhkan oleh sahabatnya. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Dan orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi tidak ada lagi. Dalam konteks Amsal 19, di mana ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-9 serta ayatnya yang ke-7 itu menegaskan kepada kita dan mengingatkan kita seorang pribadi Ayub ternyata ketika tidak memiliki apa-apa dia benar ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Dalam posisi ini juga kita juga akan melihat diri kita yang ketika di dalam kondisi ketersulitan, bahwa bisa saja orang-orang yang kita kasihi bahkan akan meninggalkan kita. Namun kasih Allah tidak akan terlepas dari suatu proses persaudaraan dalam topik minggu kita hari ini, bahwa kasih persaudaraan
selalu mengikat kasih dengan kasih yang lain tanpa memandang siapa dan apa dimilikinya. Maka dari itu, boleh jadi kita mempunyai banyak kawan-kawan, tetapi jikalau kita terpuruk, maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa bukan orang yang satu marga saja yang bisa menjadi konsep saudara atau yang bersaudara. Bahkan bukan saja layaknya Daud dan juga Saul yang menurut garis keturunan orang Batak dia merasa sebagai bulan-bulan dari Daud. Tapi Yesus mengajarkan bahwa dengan perumpamaan orang Samaria, dia mengajarkan orang Samaria menolong orang lain yang terluka itu tanpa memandang siapa dia. Kalau kita baca dalam Lukas 25 ayat Lukas 10 ayat 25 sampai 37, maka menunjukkan sahabat-sahabat sesungguhnya bahwa dia akan menolong walaupun tidak peduli siapa dia. Dan juga di dalam Amsal pasal 16 dinyatakan bahwa kasih persaudaraan juga membuat suatu konsep orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Tetapi Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara-saudara dalam kesukaan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita melihat bahwa kasih yang telah membuat Daud mampu menghormati Saul sebagai yang diurapi Tuhan dan setia kepada persahabatannya terhadap Yonatan, dan kasih yang telah bertemu kasih, jiwa yang bertemu dengan jiwa dalam Tuhan, membuat Daud sangat berusaha dan menyatakan peratapannya lewat nyanyian. Hal itulah yang diberikan Allah Bapa juga kepada kita, di mana dalam kehidupan kita telah dikaruniakan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, kasih Yesus itulah yang membuat kita menjadi saudara-saudara di dalam Yesus Kristus yang telah menderita, tersalibkan dan mati bagi kita karena dosa-dosa kita manusia. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan dan ibuku. Yesus sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka dari itu, walaupun keadaan kita merasa terpuruk pada hari ini, walaupun pada masa sulit ini dalam pandemi COVID-19, walaupun kita memiliki kesalahan, namun kasih yang menyempurnakan banyak mengampuni dan banyak menolong kita. Maka Lukas 12 ayat 4 berkata, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena yang jahat itu akan selalu berubah dalam dirinya jikalau kita juga lebih membenahi diri hari demi hari. Maka dari itu hendaklah kita kaya dalam segala hal, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dalam membantu, dalam kasih, dan dalam pelayanan kasih.
dan itulah ujian, keikhlasan kasih seperti epistel kita. Karena kita telah mengenal kasih karunia dalam Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya dalam kasih Yesus Kristus. Itulah arti saudara, sahabat di dalam Yesus Kristus. Kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Ingat juga apa yang dikatakan buku ND nomor 369, nama amaran di kita sesudi sadar amata tainot B. Juga UND nomor 656 Parhala Marangyoni Lamhot Jalalugu Sikokma Hasarauni Disususi Rap Sauduran Hitabe Marholong Natutu Madami Makwas Roha Magi Yesus itulah kasih persaudaraan Parhala Marangio di bagasi Hol. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena firman-Mu telah kami dengar pada hari ini. Pujian kami telah kami nyanyikan. Berita kesukaan firman-Mu telah kami dengarkan. Berikut Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami dalam perjalanan hidup kami dengan sukacita, kasih persaudaraan di dalam persekutuan kami, khususnya dalam melalui segala masalah, melalui segala cobaan dan tantangan dalam kehidupan kami ini, bahkan memperbarui diri kami ketika menghadapi orang-orang yang membenci, orang-orang yang memiliki suatu ketidaksukaan kepada kami. Bantu kami ya Tuhan, agar dapat menerima mereka. Bantu kami ya Tuhan, agar menempatkan diri dalam posisi apapun, tetap menjadi orang yang mengenal kasih sebagai dasar kasih karunia yang dari pada Tuhan. Ajar kami juga ya Bapa, memperbaharui diri kami hari demi hari, agar tetap dalam naungan firman-Mu, menjaga persaudaraan satu dan yang lain dari kami, dari keluarga, bahkan persekutuan kami tetap teguh dalam nama dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 792 ayat 1 dan seterusnya sambil menunjukkan persembahan. Tuhan
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera. Amin.